Mantan juru bicara SBY, Dino Patijalal, baru-baru ini membuat satu cuitan di Twitter atau X. Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi. Ketua DPP PKS, Mardhani Alisera, mengatakan kalau misalnya Jokowi bergabung ke PKS, tetap harus mengikuti proses kaderisasi. Mungkin partai lain sudah paham dengan kelakuan Jokowi. Mereka pasti tahu apa yang terjadi dengan PDIP. Tentunya mereka tidak ingin mengalami nasib yang serupa dengan PDIP. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi setelah dipecat dari PDIP, nampaknya parpol mulai jaga jarak dengan Pak Jokowi. Benarkah demikian? Karena yang mengejutkan, mantan juru bicara Presiden SBY, Dino Patijalal, menganggap pemecatan Jokowi dari PDIP adalah karma politik. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Dengan resminya PDIP memecat Jokowi, otomatis Jokowi adalah seorang pengangguran politik. Orang-orang mulai penasaran kemana langkah dia selanjutnya. Partai mana yang akan menjadi tempat dia bernaung? Atau kalau memakai bahasa yang agak frontal, partai mana yang akan menjadi korban berikutnya? Hampir semua orang sudah tahu, Jokowi itu punya track record sebagai orang yang pernah mengkhianati PDIP di Pilpres 2024. Jokowi memilih melenceng, karena konon katanya keinginan dia tidak diakomodasi oleh PDIP. Lalu dia memilih membentuk kelompok sendiri, tidak mendukung calon presiden dari PDIP dan lebih memilih Prabowo. Karena di situ juga ada anaknya. Semua itu dia lakukan ketika masih menjadi kader PDIP. Jokowi tidak memilih mundur, tidak mengembalikan KTA. Saya tahu Jokowi menunggu PDIP yang duluan memecat dia, supaya dia dan pendukungnya bisa teriak, bisa mewek dan menjual narasi dijolimi kepada semua orang. Tapi PDIP tidak mau masuk jebakan itu, dan lagi pula mereka komitmen mengawal kepala negara sampai akhir masa jabatan. Di video sebelumnya, saya pernah bilang bukan hal yang gampang bagi Jokowi untuk pindah ke partai baru, kecuali partai gurem yang tidak lolos ke Senayan, misalnya PSI atau yang lain, yang pastinya Jokowi nggak akan mau juga. Jokowi pasti merasa malu, ibarat dia merasa dia itu kayak CEO terkenal, tapi disuruh melamar kerja sebagai manajer di toko kelontong kecil. Hancur dong image yang dia bangun selama 2 periode. Sebenarnya, saya melihat ada beberapa pihak yang agak menjaga jarak dengan Jokowi, terutama setelah PDIP resmi memecat dia. Jokowi diasumsikan akan mencari partai lain. Saya kasih buktinya, ada beberapa yang kalau dipikir-pikir, ini adalah kode bahwa Jokowi itu tidak terlalu diterima. Mantan juru bicara SBY, Dino Patijalal, baru-baru ini membuat satu cuitan di Twitter atau X. Dia bilang begini, pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi. Karena dulu dari istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat. Demokrat setelah berhasil mengalahkan upaya takeover ini tidak pernah membalas. Tapi karma terjadi dalam bentuk lain. Kalau kalian lupa atau tidak ingat, pada tahun 2021 lalu, Demokrat mengalami konflik internal serius yang berujung pada situasi dualisme. Sebagian kadernya menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan hasilnya, Muldoko yang saat itu menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan era Jokowi, terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021 sampai 2025. AHY yang saat itu menjadi ketua umum tidak tinggal diam, lalu melakukan perlawanan, dan akhirnya menang setelah Kemenkumham menolak hasil KLB yang digelar kubu Muldoko. Apa yang dikatakan mantan juru bicara SBY ini adalah pukulan telak buat Jokowi. Ada indikasi seolah itu adalah ulah dari istana di era Jokowi. AHY saat itu juga pernah bilang ada gerakan politik yang mau mengambil alih Demokrat secara paksa. Bahkan ada tudingan istana juga terlibat. Gerakan ini katanya didukung sejumlah menteri dan pejabat penting di era Jokowi. Terlepas apakah itu benar atau tidak, tapi kalau kita kaitkan dengan cuitan tadi, malah menjadi nyambung.
Bukti lainnya adalah dari PKS. Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, mengatakan kalau misalnya Jokowi bergabung ke PKS, tetap harus mengikuti proses kaderisasi. Ini guys, Istilahnya mulai dari nol nol lagi. lagi. Makanya dia menyarankan lebih enak ke Golkar atau Gerindra. Saya yakin Jokowi tidak akan mau ke PKS. Karir politik Jokowi bakal habis saat itu juga kalau dia berani bergabung ke PKS. Tapi komentar dari Mardani adalah kode halus, bahwasannya PKS tidak tertarik dengan Jokowi. Kalaupun seandainya Jokowi mau melirik PKS, mau gabung, oke, tidak masalah, tapi harus mulai dari bawah, mulai dari nol, kayak meteran BBM di SPBU. PKS tidak akan membiarkan Jokowi bergabung langsung menjadi petinggi, apalagi mau merebut paksa. Bola panasnya malah dilempar ke Golkar atau Gerindra. Saya merasa Jokowi ini pelan-pelan dijauhi oleh partai lain. Logikanya begini, gampang aja. Kalau Jokowi memang sehebat itu, seharusnya partai lain sudah mengajak Jokowi bergabung sejak dulu kan? Orang yang benar-benar hebat pasti menjadi rebutan. Tapi sejauh ini, partai lain cuma basa-basi mengaku tertarik dengan Jokowi. Itu basa-basi yang sayangnya dipercaya oleh para pendukungnya. Kalau memang mau, partai lain pasti sudah mengajak masuk dan mengumumkan ke seluruh dunia. Mungkin partai lain sudah paham dengan kelakuan Jokowi. Mereka pasti tahu apa yang terjadi dengan PDIP. Tentunya mereka tidak ingin mengalami nasib yang serupa dengan PDIP. PDIP dikhianati, ditinggalkan oleh Jokowi. Bukan tidak mungkin partai lain bakal mengalami nasib yang sama karena sudah pernah kejadian sebelumnya. Makanya mereka was-was, mengaku tertarik, tapi tetap menjaga jarak, tarik ulur, bila perlu disodor ke partai lain. Sekelas Jokowi tidak mungkin menjadi kader biasa. Pasti maunya langsung menjadi petinggi penting atau bila perlu menjadi ketua umum atau ketua dewan pembina partai. Ini situasi yang membuat partai lain agak khawatir. Istilahnya silap mata hilang partai. Kalau tidak hati-hati, Jokowi bisa menjadi ketua umum. Begini deh, Jokowi gabung ke Gerindra, misalnya. Memangnya Prabowo mau posisinya digeser untuk Jokowi? Itu. Mau gabung ke Golkar, memangnya politikus senior yang loyal bertahun-tahun di sana bakal rela ditikung Jokowi? Mau gabung ke Demokrat, memangnya AHY dan SBY mau? Mau ambil alih PDIP? Juga tidak mungkin lagi karena Jokowi sudah dipecat sebelum bisa membuat kekacauan di internal partai. Satu-satunya solusi ya bikin partai baru. Harusnya pendukungnya mendukung Jokowi membuat partai baru. Kan katanya Jokowi hebat, berkarisma, pendukungnya rame, dekat dengan jutaan rakyat kecil. Sudah pensiun tapi masih banyak yang sowan ke Solo. Kalau Jokowi bikin partai baru, harusnya langsung melejit. Kalau tidak mau bikin partai, maunya pakai jalur instan ke partai lain dan menyerobot antrian jabatan, sudah pasti akan banyak perlawanan kepada Jokowi. Banyak yang mulai menjaga jarak sambil menunggu apa maunya Jokowi setelah dipecat dari PDIP. Buat partai yang tidak mau dekat-dekat dengan Jokowi, silakan standby. Perketat penjagaan, perkuat benteng pertahanan. Karena dalam waktu singkat, kalau tidak hati-hati, lengah, Jokowi bisa langsung jadi ketua umum. Bakalan banyak yang tergusur kalau sampai itu terjadi. Oke guys, jadi kalau dari Partai Demokrat sepertinya banyak yang menilai, banyak kader pasti yang tidak mau menerima Pak Jokowi karena beberapa tahun lalu di era Pak Jokowi melalui Muldoko telah mengopok-ngopok Partai Demokrat seperti itu. Begitupun juga tentu untuk partai lain yang tidak mau menerima dengan pertimbangan tertentu. Ini bisa saja mungkin terjadi jadi pertimbangan bagi partai-partai lain juga dengan berkaca pada partai PDIP yang mungkin sudah mempromosikan Pak Jokowi menjadi wali kota, gubernur, presiden, tapi pada akhirnya malah seakan seperti mau ngobrak-ngabrik partai yang sudah melambungkan namanya dan juga keluarganya. Jadi mungkin itu yang mungkin bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.